Bapak sekalian dan para hadirin yang sudah hadir di ujian hasil tugas akhir atas nama Saudara Fauzan Maulana Jordan Lestaluhu dengan nomor pokok mahasiswa 2017-11021 program studi Teknik Informatika hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 9 sampai pukul 11 dengan judul Rancang Bangun Alat Pengukur Curah Hujan Taiping Bucket berbasis web menggunakan Arduino Uno R3. Studi kasus Stasiun Geofisika kelas 1 Jayapura dengan penguji 1 Pak Heru Sutejo MKOM, penguji kedua Pak Elvis Pawan MKOM, dan penguji ketiga Pak Norman S. Irjanto MTI. Dengan pembimbing pertama Pak Jim Lahalo MMSI, dan pembimbing kedua saya sendiri Bu Emil Tatuhe MMSI. Dalam ujian hasil ini akan terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan dari mahasiswa. Sesi kedua adalah kritik dan saran dari para penguji, dan sesi ketiga yaitu demo programnya. Kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan dari mahasiswa kepada Saudara Jordan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mulai memaparkan. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pengukur Curah Hujan Tipping Bucket berbasis web menggunakan Arduino Uno R3, studi kasus Stasiun Geofisika kelas 1 Jayapura dengan dosen pembimbing 1 saya yaitu Pak Jim Lahalo MMSI dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Emil Tatuhe MMSI. Dan di sini pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah Stasiun Geofisika kelas 1 memiliki sebuah permasalahan dalam melakukan pengukuran atau pendataan curah hujan, di mana pengukuran tersebut tidak terintegrasi dengan suatu sistem yang bisa melakukan pengukuran secara otomatis dan berjalan secara real time. Kemudian yaitu teknologi yang digunakan adalah Arduino, PHP, MySQL, dan C++. Model pengembangan sistem yang digunakan ini adalah prototyping. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun alat pengukur curah hujan tipping bucket berbasis web menggunakan Arduino Uno R3. Kemudian tujuan penelitian yaitu mengimplementasikan sistem pengukur curah hujan otomatis yang berjalan secara real time. Kemudian manfaat penelitian yaitu petugas operasional bisa tetap mengakses data curah hujan meski sedang terjadi hujan pada saat jam pengambilan sampel air hujan pada OBS ataupun pada Hillman. Kemudian meminimalisirkan terjadinya kehilangan data curah hujan yang tidak sempat diambil dikarenakan hujan yang terjadi secara berkala yang menyebabkan alat penakar terisi penuh dan harus segera diambil. Kemudian yaitu sistem yang berjalan secara real time membuat petugas operasional dapat mengetahui kapan hujan tersebut terjadi sehingga bisa mengetahui nilai curah hujan yang belum sempat diambil datanya. Kemudian yang terakhir itu sistem dapat menyimpan data curah hujan sehingga petugas operasional bisa melihat kembali riwayat curah hujan yang terjadi. Berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada rancang bangun alat pengukur curah hujan jarak jauh dengan Short Message Service atau SMS Gateway berbasis microcontroller yang dilakukan oleh Mirza Ahmad Fazri pada tahun 2017. Dari hasil penelitian ini yaitu dibuatlah sebuah sistem yang dibangun yang mampu melakukan pengukuran curah hujan dan dapat mengirim datanya melalui via SMS menggunakan modul SMS Gateway. Kemudian yang kedua yaitu perancangan alat pengukur curah hujan dengan suhu berbasis microcontroller ATmega 328P
yang dilakukan oleh Safira Anissa pada tahun 2018. Hasil penelitian yang dilakukan adalah membangun sistem yang menampilkan data curah hujan pada layar LCD saja, tapi tetap mampu melakukan perhitungan curah hujan secara otomatis, namun data yang ditampilkan yaitu ditampilkan dari LCD dan tidak ada pengiriman data dari server manapun. Kemudian itu ketiga adalah prototipe perancangan alat pengukur curah hujan otomatis tipe Hillman berbasis Arduino Uno yang dilakukan oleh Irzun Nafis Kholedatul Khoiriyah pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem yang dibangun dapat melakukan pengukuran curah hujan dan dapat dikirim ke aplikasi berbasis desktop. Namun tidak dapat melakukan penyimpanan data curah hujan tersebut, dan hanya bisa diakses pada satu aplikasi berbasis desktop pada komputer yang memiliki aplikasi tersebut. Kemudian di sini adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian ini dilakukan yaitu di Stasiun Geofisika Kelas 1 Jayapura. Objek penelitian di sini yang diteliti adalah pengukuran curah hujan serta pelaporannya. Kemudian di sini metode pengumpulan data dilakukan yang pertama yaitu observasi, kemudian wawancara, dan yang terakhir yaitu studi literatur. Kemudian di sini untuk pengujian saya menggunakan metode black box. Kemudian kita masuk ke sistem berjalan. Sistem berjalan di sini adalah gambaran dari diagram di mana sistem yang sekarang sedang digunakan atau sistem yang sekarang sedang diterapkan. Kurang lebih seperti ini. Jadi dari petugas operasional dan sistem ada dua user di sini, itu petugas operasional dan sistem. Dari petugas operasional mengecek alat pengukur curah hujan OBS pada waktu yang ditentukan. Biasanya ditentukan pada pukul 7 pagi. Kemudian jika ada air pada penakar OBS, petugas akan mengambil sampel, kemudian sistem mencatat di logbook dan mengisi nilai curah hujan pada sistem. Kemudian jika tidak ada, nilai tetap catat di logbook, namun di dalam sistem ditulis dengan tanda strip karena tidak ada curah hujan yang dideteksi. Nah, kemudian setelah melakukan pengecekan pada OBS, kemudian lagi dilakukan pada Hillman. Jika di Hillman, jika grafik pada kertas pias berubah, maka nanti akan dicatat di logbook dan kemudian diisi nilai curahnya pada sistem. Begitu juga jika tidak, tetap dilakukan pencatatan, namun pada sistem dilakukan pencatatan yaitu dengan tanda strip karena tidak ada curah hujan. Nah, kemudian di sini perancangan. Perancangan di sini terdiri dari beberapa diagram yang dibuat untuk merancang sistem sebelum sistem tersebut dibangun. Yang terdapat yaitu beberapa ada arsitektur, flowchart sistem, kemudian flowchart tipping bucket, block diagram, rangkaian alat, dan skematik. Yang pertama di sini adalah arsitektur. Arsitekturnya kira-kira seperti ini. Jadi tipping bucket dan ENC 2860J, 28J60 terhubung pada Arduino Uno R3, di mana ENC 28J60 terhubung pada access point. Kemudian dari komputer server mengambil data curah hujan dari tipping bucket dengan cara melalui mengakses alamat IP pada Arduino ini. Nah, kemudian data tersebut diambil, kemudian dikirimkan ke basis data untuk disimpan data curah hujan tersebut. Nah, kemudian untuk perangkat luar, perangkat eksternal bisa menggunakan perangkat eksternal dengan cara yaitu terhubung ke poin akses, kemudian ke poin akses ke jaringan yang sama, kemudian mengakses alamat IP milik server tersebut agar mereka bisa melihat juga nilai curah hujan yang terjadi sekarang. Nah, kemudian flowchart system. Ini flowchart system secara keseluruhan, jadi mengecek penakar pada waktu yang telah ditentukan. Jika hujan turun, air mengalir pada tipping bucket, kemudian nilai per tipping dikonversi satuan milimeter ke Arduino, kemudian nilai tersebut dikirim melalui ENC 28J60, kemudian tampilkan di grafik. Jika tidak, cukup mencetak data curah hujan, kemudian selesai.
Kemudian di sini ada lagi flowchart tipping bucket yang sudah terintegrasi dengan Arduino. Di sini ada dua user, yaitu tipping bucket dan Arduino Uno R3. Jadi di mana di saat tipping bucket mengalami kontak terhadap reed switch atau magnet, di situ nanti sinyal dikirim yang didapat dari reed switch tadi, sinyal tersebut dikirim dan dikonversi ke dalam Arduino Uno R3, dijadikan nilai curah hujan. Kemudian nilai tersebut dikirim melalui NCJ60 dan juga timer selama 1 menit dijalankan. Nah, jika countdown timer ini habis, maka nanti nilai curah hujan akan kembali ke 0. Jika tidak, dia akan memulai lagi, menambahkan lagi, mengulang lagi countdown-nya selama 1 menit. Kemudian di sini ada blok diagram. Blok diagram adalah diagram yang menggambarkan denah atau peralatan yang saling terhubung, namun dalam bentuk yang abstrak. Nah, seperti di sini ada Arduino Uno R3 yang terhubung dengan power supply dan tipping bucket. Keduanya terhubung pada Arduino Uno R3. Kemudian di ENC28J60 juga terhubung pada access point dan komputer terhubung juga pada access point. Kemudian rangkaian alat yaitu ilustrasi peralatan sebelum dibangun. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, jadi di sini pada Arduino Uno R3, di sini ada beberapa pin yang tersambung, yaitu pertama di pin 13, 12, 11, dan 8, itu terhubung ke modul ENC28JN60. Kemudian pada pin 2, itu dihubungkan ke magnetic reed switch atau tipping bucket. Kemudian pada pin 5 volt dan ground, itu dihubungkan pada breadboard di sini untuk mengalirkan aliran listrik pada ENC28J60 dan magnetic reed switch atau yang ada pada tipping bucket sensor. Nah, kemudian ini adalah skematik. Skematik itu gambar kasarnya dari rangkaian alat. Jadi di sini hanya menggunakan alamat penjelasan lebih detail tentang dia punya nama-nama pinnya apa saja. Jadi seperti ini di sini ENC28J60 sama tadi yang tersambung dengan rangkaian alat. Ini Arduino Uno R3. Kemudian ini magnetic reed switch atau sensor yang ada pada tipping bucket. Ini adalah diagram skematik. Kemudian ada implementasi. Nah, di implementasi sini pertama ada susunan alat, yaitu di mana sistem tersebut kita sudah mulai melakukan pembangunan terhadap peralatan dan sistem. Jadi susunan alatnya bisa dilihat seperti ini. Yang poin 1 itu adalah access point. Nomor 2 ini adalah Arduino Uno R3. Poin ketiga yaitu modul ENC28J60. Yang keempat itu ada tipping bucket dengan magnetic reed switch yang sudah ada di dalamnya. Kemudian yang kelima ini adalah breadboard. Kemudian yaitu serial monitor. Di sini serial monitor menunjukkan output yang dihasilkan dari sensor tipping bucket setelah mendeteksi adanya curah hujan. Kemudian ditampilkan ke serial monitor. Jadi seperti ini. Di sini ada waktu milisecond. Di sini kemudian ada timer. Kemudian di sini nilai curah hujannya berapa. Jadi mekanisme kerjanya adalah jika hujan terdeteksi, maka waktu atau timer itu adalah waktu milisecond yang sekarang ditambah 60 dikali 60. Gitu. Jadi jika timer tersebut, jika milisecond tersebut waktunya melampaui timer ini, maka nanti nilai curah hujan ini akan kembali ke 0. Jadi seperti itu mekanisme countdown timernya. Nah, kemudian di sini adalah antarmuka sistem. Jadi seperti ini tampilan pada halaman web, yaitu ada grafik, kemudian menunjukkan nilai curah hujan saat ini, dan kemudian juga ada tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu ini bersifat real time, artinya tanggal dan waktu ini yang tampil adalah tanggal dan waktu sekarang. Tujuannya adalah biar bisa
bedakan antara tanggal waktu yang sekarang dengan yang tadi berlalu jika tidak sempat data curah hujan tersebut tidak sempat dicek. Nah, kemudian di sini ada basis datanya. Basis data yang melakukan penyimpanan data curah hujan saat ada curah hujan terdeteksi. Jadi seperti ini. Di sini di dalam database ini hanya ada satu tabel. Kemudian di dalam tabel ini ada 3 field. Fieldnya yang pertama adalah ID, kemudian nilai curah hujan, kemudian tanggal. Tanggal kapan terjadinya hujan. Kemudian penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Pertama kesimpulan, yaitu pengukuran curah hujan dapat dilakukan secara real time menggunakan Arduino Uno R3 dan tipping bucket. Nilai curah hujan dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik. Sistem yang dibangun dapat membantu petugas operasional untuk melihat data curah hujan, meski petugas tersebut tidak melakukan interaksi karena sistem tersebut berjalan secara real time. Kemudian, modul Ethernet ENC28J60 dapat menghubungkan Arduino Uno R3 pada jaringan lokal melalui access point. Kemudian sistem mampu melakukan pengiriman data dalam jeda waktu 1 sampai 2 detik berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir itu nilai curah hujan pada Arduino Uno R3 dapat kembali menjadi 0 jika tidak ada hujan terdeteksi atau di saat tipping bucket tidak mendeteksi adanya hujan selama 60 detik atau 1 menit. Kemudian saran dari penelitian ini adalah menggunakan modul real-time clock sebagai indikator waktu. Hal ini bertujuan agar dapat direset ke 0 atau nilai curah hujan dapat direset ke 0 bukan berdasarkan countdown timer, tapi berdasarkan 24 jam yang sudah berlalu. Jadi misalkan kalau alat ini dinyalakan pada jam 7, kemudian terjadi hujan, nanti pada jam 7 berikutnya pada hari esoknya pada jam 7 berikutnya harus sudah direset kembali menjadi 0. Jadi tujuannya agar petugas mudah untuk melihat nilai curah hujan yang terjadi pada 24 jam terakhir. Jadi konsepnya akan lebih mirip dengan OBS dan Hillman. Dan juga agar waktu yang ada pada waktu hujan terjadi pada Arduino itu masih tetap tersimpan dan tetap masih sesuai dengan waktu terjadinya hujan. Jadi kalau misalkan nanti komputer server tiba-tiba mati, tapi waktu yang terjadi itu masih tetap tersimpan karena adanya modul real-time ini yang diintegrasikan dengan Arduino. Jadi di saat server mati, karena waktu yang sekarang itu, waktu real-time yang digunakan itu adalah digunakan dari database. Jadi waktu yang dicatat itu berasal dari database, bukan dari Arduino. Nah, kalau misalkan modul Arduino menggunakan RTC, maka waktu tersebut tidak perlu kita integrasikan lagi ke database, tapi sudah langsung ke Arduino. Jadi saat misalnya komputer server sedang mati atau gangguan, Arduino tetap menyimpan waktu yang terjadi secara real time, kemudian nanti di saat komputer server bisa hidup lagi, jadi data yang dikirim masih tetap sama seperti waktu terjadinya hujan. Jadi kalau misalnya dari server itu, kalau misalnya server mati, kemudian dia nyala, nanti pas dideteksi hujan, waktu yang didapatkan waktu yang didapatkan malah tidak sesuai dengan yang terjadi sebelumnya. Maksudnya waktu yang didapatkan hanya waktu yang terjadi saat server menyala saja. Waktu curah hujannya. Malah jadi waktu yang sebelumnya, waktu yang terjadi sebelumnya tidak ada dikarenakan tadi komputer server mengalami gangguan atau mati seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT karena agar bertujuan agar sistem tersebut ini bisa diakses bukan hanya dari sekitaran akses point itu saja, tapi bisa diakses dari rumah, bisa diakses dari mana saja, karena menggunakan teknologi internet. Nah, yang terakhir yaitu mengintegrasikan sistem ini dengan sistem yang ada sekarang pada stasiun geofisika kelas 1 Jayapura, agar data curah hujan tersebut yang dikirimkan dari sistem ini bisa langsung dikirimkan ke pusat. Jadi dari sistem ini bisa langsung diintegrasikan ke sistem yang di sana, karena sistem yang di sana mereka punya
datanya semua tersimpan, mau curah hujan, mau data gempa, semuanya tersimpan di sana dan langsung dikirim ke pusat. Nah, jadi kalau dengan adanya sistem ini bisa langsung dikirimkan juga ke pusat. Jadi bisa tahu, dari pusat bisa tahu. Seperti itu. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke Ibu Emi. Oke, terima kasih Jordan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kritik dan saran dari para penguji. Jordan harap siapkan kertas dan alat tulis supaya nanti mencatat segala kritik dan saran dari para penguji ya. Ya, Bu. Kita langsung saja ke penguji kedua, Pak Elvis. Kepada Pak Elvis Pawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Emi. Jordan bisa dengar suaranya Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Saya izin share dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, baik. Ada beberapa hal saja yang Bapak ingin beri masukan. Oh ini. Ya, yang salah-salah ketiknya Bapak sudah beri tanda. Nah, cuman ini di abstrak dulu ya. Nah, yang pertama ini, di sini kamu mengatakan di dalam naskahnya bahwa pencatatan banyak yang terlewatkan karena alat yang ada di sana itu hanya mampu menampung sampai 100 milimeter ya? Iya. Ya benar ya? Iya. Nah, di sini akan jauh lebih baik di abstraknya, kemudian di dalam latar belakangnya juga itu disampaikan seberapa sering terjadi hujan yang melebihi 100 milimeter tadi, karena jangan sampai data yang kamu tampilkan itu tidak mendukung penelitian kamu begitu. Kalau misalnya datanya tidak ada. Nah, jadi jangan sampai orang berkata bahwa ini hanya asumsi saja. Nah, kalau misalnya ada, misalnya bulan ini kalau di sana itu curah hujannya dihitung bagaimana? Per hari atau seperti apa? Atau per Ya, per minggu? hari, Pak. Per hari. Per hari ya? Ya. Oke, nah itu kan misalnya dalam 2 bulan terakhir ini, nah tinggal Jordan aja cari datanya, misalnya berapa kali dalam misalnya 3 bulan, ada intensitasnya berapa kali terjadi itu melebihi dari 100 milimeter. Nah, karena dia di sini hanya mampu sampai 100 milimeter tadi kan otomatis kan datanya tidak ada nih ya kalau lebih tak. Nah, artinya kalau kita anggap aja asumsinya, misalnya dia sudah mencapai 100 milimeter begitu, 100 milimeter berarti dia kan sudah tumpah nih ceritanya toh. Iya. Nah, berarti kan itu ditampilkan data yang sudah mencapai 100 milimeter itu berapa kali. Nah, kenapa perlu begitu? Kita bisa berasumsi bahwa kalau dia sudah 100 milimeter, misalnya dia terjadi di jam 12 malam, itu kan masih ada jam 1 sampai jam 6 pagi kan bisa saja dia sudah tumpah kan? Hanya karena memang alatnya tidak mendukung. Nah, itu makanya perlu ditampilkan data yang seperti itu. Nah, kemudian di sini ini juga kamu sudah menyampaikan bahwa tidak sempat dicatat. Nah, penyebab tidak sempat dicatat itu seperti apa? Mungkin karena kamu bilang dia hanya bisa dicek di pagi hari, sehingga kan tidak dimonitor by sistem kan? Nah, sehingga sistem ini memberikan solusi bahwa dengan adanya sistem yang ini, nah, kan di abstrak ini kita menyebutkan masalahnya, lalu menjawab juga di abstrak itu. Jadi masalah yang ada di atas tadi, kamu jawab bahwa alatmu ini akan memberikan solusi seperti apa gitu. Nah, solusinya untuk menjawab permasalahan. Kemudian, nah di sini, oh ya kalau ini yang data diambil ini diperbaiki mungkin diperoleh dari basis data atau kalau diambil kan kayak gimana toh. Nah, kemudian di hasil pengujiannya kan kamu menggunakan metode black box ya tadi ya di bawah ya. Iya. Tapi kan kalau kamu punya model pengembangan itu kan model prototyping itu kan. Nah, di situ ada
ada feedback ataupun evaluasi. Nah, hasil evaluasinya itu seperti apa itu disampaikan. Itu malah menjadi poin penting dari penelitianmu, bahwa setelah kamu melakukan penelitian ini, dievaluasilah itu data yang lama dengan data yang sekarang seperti apa. Nah, ya toh? Ya. Seperti apa perbedaannya. Nah, kemudian apakah akurasinya itu lebih baik atau bahkan lebih buruk, seperti itu. Nah, tidak masalah walaupun misalnya kamu punya penelitian lebih buruk, tidak apa-apa. Itu kan namanya kita melakukan sebuah penelitian toh. Nah, tidak selamanya penelitian itu kita sampaikan bahwa harus berhasil, tidak juga. Tetapi yang terpenting bahwa hasil penelitian itu tidak berbohong, tidak menyesatkan orang begitu. Nah, jadi hasil evaluasinya itu kamu sampaikan membandingkan dua data tadi. Di bawah sudah ada ya kayaknya, membandingkan data yang manualnya mereka dengan kamu punya kan? Atau belum? Belum ada, Pak. Itu. Jadi kan dia pakai kertas apa tadi? Pisa apa ya? Apa istilahnya? Pias. Oh, kertas pias. Nah, itu hasil dari pengukuran itu dievaluasi menggunakan dievaluasi dibandingkan dengan kamu punya hasil dari alat yang kamu buat ini, hasil penelitianmu. Nah, akan muncullah dia, oh ternyata memang lebih akurat kamu punya dan datanya ada. Nah, di situ kelihatan gap-nya toh? Iya. Nah, itu malah menjadi lebih bagus untuk kamu punya hasil penelitian, sehingga kalau misalnya kamu pun berencana misalnya mau terbitkan di jurnal ini, itu bagus, hasilnya bisa diterima. Kalau hanya kita katakan bahwa kayak misalnya yang kamu jabarkan ini, nilai curah hujan dari alat ini dapat digunakan sebagai pembanding. Nah, sebagai pembanding untuk apa kan, dan alternatif seperti itu. Jadi harus jelas bahwa hasil evaluasi antara penelitian yang alat yang sudah ada dengan yang kamu buat itu ada gap atau jaraknya yang memang benar-benar punya kontribusi untuk BMKG. Nah, kemudian yang Bapak mau tanyakan, apakah alatnya ini yang kamu buat ditanam di alatnya BMKG lagi atau dibuat secara terpisah? Ditanam di alatnya BMKG, Pak. Oh ya, itu malah lebih bagus. Jadi bekerja sama begitu ya, kayak kamu mengembangkan dia punya begitu. Iya. Nah, itu kamu belum sampaikan juga di sini. Harus kamu sampaikan bahwa kamu tinggal melengkapi alat yang kurang saja, seperti itu disampaikan. Nah, sehingga kamu punya ini sebenarnya malah lebih ke pengembangannya itu, ya toh? Karena kan alat yang sudah ada sudah diterapkan, lalu kemudian kamu tambahkan fitur misalnya A, B, C, D sampai Z, lalu dia menjadi sebuah produk yang baru atau versi baru, ya kan? Nah, sehingga ini adalah sebuah produk pengembangan dari produk yang sudah ada di sana. Oke. Paham ya sampai situ ya? Ya, Pak. Oke, baik. Kemudian di bawah. Nah, ini. Kamu fokus membicarakan permasalahannya itu setelah airnya melebihi atau curah hujannya melebihi 100 mm. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah kalau di bawah dari 100 mm itu kamu tidak mengukur dengan alat ini atau seperti apa? Bisa diulang, Pak, pertanyaannya? Kalau Bapak baca di dalam naskah ini, permasalahannya itu kamu fokus ke masalah bahwa tidak bisa mencatat kalau sudah melebihi dari 100 mm. Ya toh? Iya ya? Iya. Benar enggak? Kita satukan ini dulu nih. Iya toh? Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah alatmu ini memang didesain hanya untuk mengcover yang melebihi dari 100 mm-nya itu atau seperti apa? Bisa mengcover juga termasuk, Pak. Mengcover, kemudian juga bisa sebagai tadi nilai alternatif kalau misalnya pegawai di sana mau ngambil nilai curah hujan, tapi nilai curah hujan pada waktunya yang sudah diterapkan, tapi mau ambil ternyata masih hujan. Jadi bisa lihat di situ, bisa lihat dari sistem saya sebagai alternatifnya. Oke, begitu. Nah, terus di bawah yang saya lihat, kamu punya hasil pengujian rata-rata 6,73 ya, Kak? Kalau saya tidak salah, 6 atau berapa ya? Pokoknya 6, lah ya, begitu ya? Nah, sementara range curah hujan itu yang kita mau antisipasi kan melebihi dari 100 mm ini. Ya kan? Nah, pernah tidak dicoba, maksudnya di dalam kondisi yang memang hujan lebat begitu? Jalan tidak sensornya atau apanya begitu? Kalau untuk sensornya saya sih karena saya menggunakan yang kecil,
Jadi saya hanya menggunakan hujan buatan. Hujan buatan disiram begitu atau iya? Iya, Oh, tapi jalan iya, ya begitu ya. iya, Nah, tapi kenapa bisa. tidak ditampilkan hasil pengujian yang melebihi dari 100 mm tadi? Karena Itu kan waktu, kita kan menguji toh, kita memulai iya, menguji ini misalnya kita uji dulu yang misalnya 5 mm, kemudian naik lagi 10 mm sampai melebihi dari atau range mungkin kalau kalau jarak-jarak 5 itu kan terlalu besar ya. iya, Terlalu banyak ya nanti datanya ya. Mungkin dari 5 dari kecil dulu misalnya 1 mm, misalnya 5 langsung 10, langsung 30, langsung 40 sampai ada yang melebihi dari 100. Iya toh? Walaupun misalnya itu memang ya memang kalau kita mau tunggu hujan lebat kan tidak mungkin toh. Nah, kamu pakai cara yang kamu tadi hujan buatan itu disiram dulu alatnya itu kan maksudnya kan. iya, Nah, sehingga dia mencapai misalnya oh sudah tumpah nih 100 mm, 100 ini seperti itu. Nah, itu hasil penelitiannya. Jangan dibilang itu kondisi real di lapangan bahwa disimulasikan seperti itu sehingga datanya ada. Nanti kan kalau misalnya kamu tidak tampilkan itu, orang akan bertanya, ini jalan nggak penelitiannya ini apa hasil penelitian ini kalau misalnya lebih dari 100 mm karena kan kamu fokus ini ke 100 mm-nya nih, kamu berulang-ulang menjelaskan itu tadi. iya, Ya toh, di sini ada lagi 100 mm di maksimal. Nah, sehingga yang perlu dibuktikan itu, yang perlu dibuktikan kalau dia melebihi dari 100 mm, jalan tidak. Nah, ya toh, mungkin ya iya, 110, kemudian 120, 130 sampai 150. Ya toh, karena kan kamu sudah membuat itu range curah hujannya itu misalnya mulai dari rendah, sedang sama sangat lebat ya. iya, Nah, itu dari masing-masing kategori itu harus terwakilkan. Oke ya? iya Pak. Atau ada pertimbangan lain nggak? Kenapa tidak dibuat seperti itu? Enggak ada Pak, Hah? tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, tapi bisa tadi buat seperti itu, toh? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Nah, kemudian, nah di sini kamu sudah menyampaikan ini di sini. Hasil penelitian orang ini sudah kamu sampaikan loh di sini hasilnya seperti ini. Nah, tapi kamu belum menyampaikan ini. Kira-kira mau alatmu itu seperti apa begitu. Jadi harus ada supaya terlihat ini di sini perbedaan yang akan kamu buat dengan yang sudah ada. Ini hasil orang tuh yang maksudmu ini Iya, di sini kan hasil dari penelitian ini kan maksudnya kan? iya, iya, Hasilnya dari ini ya, yang dari iya, rancang bangun ini nih. Yang iya, dibuat sama Mirsa ini maksudnya. iya, Nah, gitu. Jadi di bawahnya ini kamu harus membuat perbedaannya. Kan jelas itu kan, misalnya dia pakai apa Arduino apa begitu, atau kemudian hasilnya seperti apa. Nah, lalu penelitiannya Jordan hasilnya seperti apa, lebih difokuskan ke hasilnya seperti apa. Karena ini kan mungkin kalau di proposal kemarin mungkin lebih oh iya Pak. difokuskan, ya bagaimana? Perbedaannya itu sudah ada Di di bab bab 4 4. Pak. Sudah saya buat. Ya, saya buat Oh, dalam sudah tabel. dibuat dalam bentuk tabel di bab 4. Iya Pak. Oke, tunggu Di kita sini. nanti ke bawah ya. Iya, Oke, nah ini kan kemudian ini yang salah-salah ketiknya ini 0,3 M3 ini mungkin ini kan M pangkat 3 ya. iya, M pangkat 3 ya, jangan buat M3 begini ya. iya Pak. Oke. Kemudian di bawah. Nah, ini yang saya maksud tadi ini feedbacknya atau evaluasinya seperti apa itu di apa dari model pengembangan sistemmu ini kan. Nah, Iya Pak. feedbacknya atau evaluasinya itu seperti apa perbandingannya tadi. Iya. Kemudian ini ya, sudah jelaskan masalahnya. Oke. Di mana? Oh ini. Oh ya, ini kemudian kalau kalau buat begini jangan dibuat lagi nih misalnya penjelasan pada gambar 4.1 tapi langsung saja masuk di
paragrafnya, misalnya pada gambar 4.1 tidak usah ditulis lagi di atas, sehingga lebih ini kan karya ilmiah toh, jadi lebih Iya. di dalam paragraf saja. Begitu semua ya, ini ada beberapa ya yang saya lihat, misalnya ya kayak ini juga penjelasan gambar 4.3 tidak usah, langsung saja berdasarkan gambar 4.3 atau pada gambar 4.3 terserah saja, tapi langsung dimasukkan ke dalam paragraf di bawah saja. Iya. Nanti kamu bisa simulasikan, toh misalnya kamu siram pakai Iya. air tadi, sebentar ya. Iya Pak, iya sebentar saya simulasikan ya. Oke. Nah mana nih yang, oh ini nih tadi yang, nah ini kan curah hujannya yang kamu baca di sini kan hanya mulai dari 1 sampai 6 ya. Ini hasilnya ya, hasil Iya. ini nih, alatmu ini. Iya Pak, itu pengujian jeda waktu pengiriman datanya dari Arduino ke sistem, ke database. Oh ini jeda, tapi ini bukan setelah 1 malam diukur itu ya? Ada enggak muncul seperti itu? Karena kan di sana kan kamu harus menyesuaikan kondisi. Itu misalnya di sana mereka butuh datanya itu per 1 hari. Nah, kira-kira nih kalau di total datanya nih misalnya dari jam 12 malam ke bagaimana, apa namanya, dia punya siklus pengukuran tuh dari jam berapa ke jam berapa? 24 jam Pak. Maksudnya mereka yang butuhnya pasang alatnya tuh jam berapa? Tidak ada waktu ini Pak, yang penting di sana data yang dibutuhkan itu curah hujan dari 24 jam terakhir gitu, total dari 24 jam terakhir. Jadi misalnya dia ngambil jam 6 pagi, jam berapa? Jam 8 pagi begitu. Besok jam 8 pagi lagi begitu. Iya, gitu. Nah, ada enggak kamu sampaikan membandingkan itu? Misalnya dia punya alat sebelum kamu pasang tadi, misalnya dia punya curah hujan 7 mm misalnya toh? Ya kan? Nah, setelah dengan kamu punya misalnya dia 8 mm misalnya. Jadi kan ada nih perbedaannya toh? Itu kan bisa dievaluasi datanya kan? Ada enggak seperti itu? Belum ada Pak. Bisa, tapi bisa dibuat? Bisa Pak. Bisa toh? Oke. Iya. Rencana hujan tutup kapan kah? Kalau bisa sebelum minggu ini habis. Oh iya, tapi bisa kekejar begitu? Bisa. Bisa toh? Oke. Nah ini tadi, Bapak mau dijelaskan yang poin ke-6 ini maksudnya seperti apa coba? Ya itu tadi Pak, jika sensor tipping bucket tidak mendeteksi adanya hujan selama 60 detik. Jadi kan sensor hujan itu kan kalau ada hujan itu nanti dia kayak di dalam tipping bucket itu ada bejana. Nah, bejana itu nanti di tengahnya ada namanya magnet. Magnet itu yang nanti kalau bejana itu berjungkat-jungkit itu nanti magnet dia mengirimkan sinyal. Nah, jika bejana itu tidak bersentuhan dengan reed switch selama 60 detik, jadi nilai curah hujan yang ada di sistem nanti kembali ke 0. Dari Arduino dia reset lagi nilainya ke 0. Nah, terus berarti kamu tidak bisa mendapatkan hitungan ke 24 jam atau bagaimana tuh? Bisa, Pak. Karena di sini kan nilai curah hujan itu dia terus bertambah nanti. Maksudnya dia tambahkan saja. Misalnya dia jam 12, sudah dia misalnya rekor 30 misalnya nih ya. Jam 1 dia tambah 5 lagi. Itu dia tambahkan terus. Iya, ditambahkan terus. Gitu. Bisa berarti ya. Jadi kalau misalnya meskipun nanti pas jam 8 pagi, jadi misalnya dalam sehari dari jam 7 sampai jam 7 berikutnya misalnya terjadi hujan jam 3 sore sampai jam 5. Nah, misalnya untuk esokan harinya petugas melihat dari sistem ini bahwa cuma terjadi dari jam sekian sampai jam sekian, tapi nilai hujannya tetap sesuai dengan hujan yang terjadi pada waktu itu. Meskipun terus kondisi lain, misalnya begini, alatmu ini kan misalnya dia katakan sudah mendeteksi 5 mm ya misalnya nih ya. Iya, Pak. Ya toh? Nah, kemudian dia kan setelah itu dia kan riset kembali jadi 0 toh? Iya. Nah, terus dia hujan lagi misalnya. Dia hujan lagi, terus dia baca lagi 5 mm lagi. Ya toh? Iya. Ya, itu jadinya 10 mm ya begitu ya? Oh tidak Pak, dia ngulang lagi. Nilai curah hujannya dia ngulang lagi. Dia ulang maksudnya bagaimana? Ngulang dari 0 mm lagi Pak. Kalau sudah kembali, jadi kalau misalnya tadi hujan sebelumnya 5 mm, terus dia reset ke 0, terus ada hujan lagi, dia kembali lagi ke 5 mm, dia lagi ke 0 mm gitu.
Oke, mengerti ya. Nah, sekarang kalau misalnya alat sebelum dipasang yang kamu punya ini, yang pure masih punya BMKG toh? Nah, itu dia bagaimana? Itu kan dia menghitung, dia kan nambah terus itu. Itu gimana tuh cara membedakannya itu? Karena kan dia kalau yang saya pernah lihat ya alat pengukur curah hujan itu misalnya kan dia ada kayak corong begitu toh dipasang di tengah Iya. lapangan. Kemudian nanti dia satu malam itu hujan. Nah, itu kita kan hitung air yang masuk ke dalam corong itu yang tertampung di dalam toh. Iya. Nah, itu kan dia nambah terus itu. Misalnya sepanjang malam dia hujan katakan 8 jam. Nah, selama 8 jam itu berapa air yang masuk ke situ kan? Nah, itu yang kita hitung toh. Iya. Nah, itu kamu punya bagaimana? Kalau kamu punya riset-riset dari nol, nanti dia 5 mm terus, tidak pernah bertambah. Dia dijumlahkan saja Pak, dari 24 jam terakhir kan misalnya dari jam sekian sampai jam sekian, nanti lihat dari jam segini, oh 5 mm. Nanti jam berikutnya lagi karena nggak ada hujan, dia lihat lagi, oh jadi 5 mm. Jadi dijumlahkan saja gitu. Oh, dijumlahkan saja. Iya. Oke. Nanti Jadi tugas dia, tinggal dia menjumlahkan tambah-tambah aja. terus sampai 24 jam mutar begitu. Iya. Oke. Tapi sudah sesuai ya, maksudnya Iya. ini kamu pernah tanya enggak ke mereka? Ini sudah kira-kira kalau pengukuran begini caranya yang kamu terapkan tadi sudah sesuai dengan yang mereka terapkan juga di sana? Iya Pak, itu aturan dari sana 60 detik itu aturan dari mereka. Oh, sudah mereka yang tentukan. Nah, itu Iya. kamu harus sampaikan Iya. aturannya itu. Jangan sampai orang, oh, kok bisa tiba-tiba 60 detik. Disampaikan ya? Iya. Bisa toh? Iya Pak. Oke. Oh ya, kalau dari saya cukup Bu Emi. Saya kembalikan nanti tinggal Jordan. Ini saja simulasikan pada saat ini aplikasi. Oke, terima kasih Pak Elvis. Oke, Kita sama-sama. lanjut ke penguji ketiga, yaitu Pak Norman. Kepada Bapak dipersilahkan. Iya, terima kasih. Suara saya terdengar, Jordan? Iya Pak, kedengaran. Saya nggak banyak ini, paling saya cuma mau kasih lihat dulu. Sebentar saya coba share screen ya. Banyak itu ya tuh, yang tempat. Banyak tuh, kalau banyak kayaknya. Nggak banyak sebenarnya yang mau saya tambahkan. Yang mau saya ini cuma di abstrak. Tadi di abstrak ada beberapa yang mau ditambahkan. Di abstrak ini saya nggak melihat ada hasil pengujiannya nggak tercatat di sini ya. Atau ada? Ya, itu Pak yang hasil uji yang didapatkan melakukan. Jadi jeda waktu 1-2 detik itu kan diambil dari tabel yang ada di bab 4 tadi itu Pak. Oke, itu ya makanya kamu kasih masuk di sini ya. Cuman ada pengujian sebenarnya yang mau yang sebenarnya pengen saya tampilkan. Sistemmu ini kamu ada pembandingan nggak dengan sistem yang sudah ada di sana gitu? Nah itu belum. Tuh, itu nanti tolong ditambahkan. Iya. Supaya karena kan kamu ceritanya kan kamu mengatakan bahwa di sistem yang sebelumnya masih memiliki kelemahan. Nah, sistemmu ini kamu punya sistem baru. Nah, tapi kamu nggak membandingkan antara sistem yang lama sama sistem yang baru. Harusnya itu ditambahkan. Nah, nanti hasil pembandingannya itu baru masukkan ke abstrak. Jadi di sini, di pengujian. Ini kan kamu hanya nguji black box-nya, maksudnya nguji sistemnya mampu berjalan atau tidak, terus cuman ngukur pengujian apa? Waktu pengiriman. Jeda waktu. Iya, waktu pengiriman data dari Arduino ke server toh? Iya. Nah, cuman kan tidak ada nih di sini hasil pengujian yang saya bilang. Tidak ada pembandingan dengan sistem yang ada di BMKG saat ini. Iya, Pak. Itu. Sebenarnya kalau mau itu aja sih sebenarnya kalau memang ada mau ditambahkan itu ditambahkan. Jadi kelihatan bahwa oh iya ada peningkatan, ada improvement dari sistem yang sebelumnya sama sistem yang kamu buat. Bisa dipahami ya Jordan ya? Bisa. Itu saja sih kalau saya karena sebagian besar sudah ditanyakan sama Pak Elvis. Mungkin dari saya seperti itu Ibu Emi. Terima kasih. Terima kasih Pak Norman. Kita langsung saja ke sesi yang ketiga, yaitu demo aplikasi. Jordan nanti tinggal dari Pak Elvis tadi yang abstrak, terus Pak Norma untuk perbandingan antara sistem sebelumnya yang di BMKG dan sistem kamu sekarang, bikin tambahkan hasilnya di bab 4 ya, Jordan ya, sama yang abstrak tadi, toh?
Nah, Iya. mungkin dari Pak Jim ada yang mau tambahkan, silakan. Pak Jim, Saya aman, saya aman. oh aman, oke baik. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu demo aplikasi. Kepada Saudara Jordan dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mulai melakukan pengujian terhadap aplikasinya dan juga peralatan. Permisi Pak Jim, boleh minta tolong izinkan kamera di akunnya saya yang kedua Pak. Saya nggak bisa kamera soalnya. Itu sudah co-host. Karena nggak ada masalah. Iya, saya nggak ada masalah tapi.
Untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan, bisa mengubah view ke speaker atau galeri, atau tidak pin kamera yang ada pada Steaming Chatnop Jayapura biar bisa langsung lihat. Jadi pin view-nya agar bisa dilihat bentuk peralatannya. Jadi peralatannya seperti ini. Yang pertama di sini ada access point yang saya gunakan, kemudian ENC28J60, kemudian ini Arduino Uno R3-nya, dan breadboard. Kemudian inilah tipping bucket yang saya gunakan, tipping bucket mini sebagai pengujian. Di dalamnya terdapat magnetic reed switch seperti ini. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti inilah bentuk peralatannya. Kemudian untuk antarmuka sistemnya bisa dilihat di sini. Bisa terlihat semua Bapak Ibu sekalian? Bisa, bisa. Kelihatan? Jadi seperti ini dia punya tampilan antarmuka. Jadi di sini yang harus kita akses itu ada dua. Yang pertama adalah alamat IP milik Arduino. Jadi yang dari sini, nilai yang ada di sini itu yang nanti akan dikirim ke database. Nah, setelah database sudah dikirim, kemudian yang dari sini, dia ngambil data dari database, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, jadi contoh, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ke kamera Steaming Chatnop Jayapura. Untuk saya kasih contoh misalnya hujan, di sini hujannya saya beri hujan kecil. Contoh misalnya jika tippingnya bergerak, jadi nilainya akan bertambah, nanti seperti ini. Jadi bisa dilihat grafiknya semakin naik, meningkat jika tipping bucket atau reed switch mendeteksi adanya kontak magnet. Jadi datanya langsung bertambah seperti ini. Kemudian untuk di database-nya, itu dia melakukan penyimpanan setiap detik. Jadi setiap detiknya dia selalu melakukan penyimpanan. Nah, kemudian di serial monitor pada Arduino di sini. Nah, kita tunggu selama 1 menit dulu. Kalau misalnya sudah 1 menit, maka nanti dia kembali ke 0. Jika sudah 60 detik sudah berlalu, maka dia akan kembali ke 0. Seperti ini. Jadi untuk melihat dia punya timer seperti ini saya tunjukkan. Serial monitor saya kelihatan, Pak? Kelihatan, kelihatan. Nah, jadi saya kasih contoh lagi, misalnya kalau ada hujan. Jadi waktunya langsung di. Nah, coba kamu simulasikan tadi kalau misalnya airmu itu cukup 100 mililiter enggak? Milimeter enggak? Cukup, Pak. Cukup. Nah, coba Cuma kamu tes. wadahnya yang tidak kayaknya, Pak. Waduh, Kan kabelnya nanti, Pak. wadahnya tidak ini. Iya, wadahnya itu saya. Terus bagaimana ujinya? Nanti saya cuma ini aja, Pak. Nanti saya coba di luar ruangan saja gitu. Oh, maksudnya wadah yang biru itu yang tidak cukup maksudnya? Atau Yang ini, Pak. Ini. itu dia tembus ke bawah ke airnya?
Iya, langsung air yang ngalir itu langsung dia dibuang ke bawah. Air yang ngalir di tipping bucket, jadi nggak disimpan lagi, langsung dibuang ke bawah. Oh gitu. Ya, Pak. Jadi itu kenapa saya ngambil tipping bucket buat sebagai objek penelitiannya. Karena airnya langsung ngalir ke bawah dan tidak. Tadi kan kita cuma membuktikan aja bahwa memang penelitian itu jalan kalau misalnya karena kan yang saya bilang tadi fokus masalahmu itu kan karena lebih dari 100 milimeternya itu kan. Nah, Ya, itu karena kamu kan berulang-ulang itu menyebut bahwa masalahnya yang ada di sana kalau melebihi dari 100 milimeter. Nah, justru harusnya pengujiannya itu difokuskan ke 100 milimeternya, ya melebihi dari 100 milimeternya itu karena kan solusinya ada di situ. Kalau dia masih di bawah kan dia kan saya kira tidak ada masalah toh selama ini toh. iya, iya. Masalahnya kamu yang mesti selesaikan itu setelah melebihi dari 100 milimeter tadi. Jadi pengujiannya itu harus fokusnya di situ sebenarnya. Berarti gini aja Pak, untuk dia punya yang permasalahan itu saya bukan ganti jadi maksimal 100 mm, tapi saya ganti jadi alat pengukur yang digunakan oleh OBS ataupun Hillman memiliki batas tampung air gitu. Batas Nah, itu boleh melebihi tampung air tapi mengcover lebih dari 100 milimeter. Iya. Ya toh? Iya. Begitu. Karena kalau kamu cuma bilang untuk ini ya, ini tidak terjawab sekarang. Kalau misalnya kamu fokus ke 100 milimeternya tadi yang di penelitianmu itu, toh? Iya, atau terjawab menurutmu? Sebenarnya terjawab sih Pak, karena kan Bagaimana? Terjawabnya bagaimana? terjawabnya kalau misalnya nanti hujannya bisa lebih dari 100 meter, dia malah nanti bisa lebih, karena kan airnya nggak nyimpan di ini. Kalau memang kalau saya melakukan ujiannya di luar ruangan, jadi kan airnya langsung ngalir keluar gitu. Maksudnya kan sekarang ini kan simulasinya maksudnya begitu, Iya. ya kan? Kan kita mau lihat toh hasilnya seperti apa. Iya. Tapi enggak apa-apa kalau memang kamu bisa buktikan, kamu bilang bisa di lapangan mengujinya misalnya seperti itu, lalu kamu tetap mengatakan bahwa ini loh hasilnya 100 mm itu tetap datanya bisa terdeteksi. Nah, itu namanya terjawab. Ya toh? Iya. Oke, kalau dari saya mungkin itu saja Bu Emi. Pak Norman mungkin silakan Pak. Jo, mau tanya. Ini perihal yang tipping bucket ini memang ada ukuran yang lebih besar lagi? Hanya ada ukuran itu? Ada Pak, di BMKG punya lebih besar lagi Pak. Dia 2 kali lebih besar dari ini. Ini kan hanya untuk pengujian gitu, jadi digunakan hanya untuk pengujian. Nah, terus bisa nggak itu batas pengujian? Berarti kan ketika curah hujannya, ini punyamu bisa tampung berapa mili? Sebenarnya nggak ada batasnya Pak, karena tidak bisa. Karena dia langsung keluar ya? Iya, airnya langsung keluar, tidak menampung. Nah, itu mungkin yang nanti ditambahkan ke dalam hasil pengujian, bahwa hasil pengujian di luar ruangan dia seperti ini gitu datanya. Seperti yang Pak Elvis tadi tahu minta kan Pak Elvis kan dia tanya, terus ini bicara membuktikannya gimana gitu. Nah, itu mungkin kamu tambahkan di penelitianmu jadi hasil pengujian nanti. Iya. Udah, kalau dari saya sih sudah cukup, yang penting udah sistemnya udah jalan. Bagus nih penelitiannya nih, Jordan. Bagus sebenarnya, cuman ya itu mungkin pas pengujiannya memang nggak bisa di real time toh. Ini yang mau saya tanya Jordan, mohon maaf ya, Pak. Saya sebelum terakhir. Ini yang saya mau tanya, memungkinkan nggak si alat yang birumu ini, si tipping bucketnya ini airnya penuh? Atau mekanisme corongnya yang di atas itu yang bikin dia akan tetap netes-netes? Makasih Pak. Jadi alat ini kalau misalnya, jadi dia punya kelemahan juga kalau yang alat kecil ini. Jadi kelemahannya misalnya kalau hujannya deras sekali, kan dia cuma tampung berapa miligram saya gitu. Jadi hujan deras sekali kan, baru kan magnet yang bergerak di reed switch itu kan tidak bisa bergerak juga, kadang tidak bergerak sesuai dengan arahan bejana tadi. Bisa jadi bejana dia cetek 2 kali, tapi di reed switch-nya ternyata magnetnya tidak bergerak 2 kali, malah 1 kali, karena mungkin magnetnya gitu. Jadi dia magnetnya terlalu cepat bergerak gitu, sehingga reed switch-nya itu hanya
bersentuhan. Terbaca satu kali. Iya gitu Pak. Kalau untuk alat ini. Nah, kalau ada kemungkinan seperti itu, berarti alangkah baiknya kalau itu ditambahkan di saran. Iya. Iya, itu bagus itu kan. Kan kamu sudah menemukan kelemahan alat itu toh, paling yang saya bilang tadi. Paling tidak penelitian itu tidak harus selalu berhasil, tetapi kalau kita menemukan kelemahan, kemudian kamu punya kontribusi menemukan oh kelemahan alat itu tuh adanya di mana gitu. Itu disampaikan. Nah, terus yang itu makanya nanti tambahkan, terus kalau bisa ada tambahan mekanisme si read switch tadi. Ya Pak. Ya, jadi ditambahkan di mekanisme entah di bab 2 apa di mana begitu. Nanti ditambahkan saja mekanisme si read switch tadi supaya yang membaca di adikmu nanti ketika baca penelitianmu, oh dia mengerti, oh read switch-nya tuh ini loh mekanisme kerjanya. Terus oh ini loh kelemahannya di sini gitu. Iya Pak. Gitu ya. Terima kasih dari saya Bu Emi. Terima kasih Pak Elvis. Bagaimana sudah? Sudah Bu, sudah. Terima kasih juga ya, sudah. Oke, Norman sudah tidak ada tambahan. Sudah Ibu, sudah tidak ada. Oke, Pak Jim, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Sudah aman. Saya aman. Aman terus. Oke, baik. Jordan tadi ya, jadi kelemahan untuk alatnya sama mekanismenya ditambahkan lagi ya. Di kelemahannya nanti ditambahkan di saran lagi, sesuai yang tadi Pak Norman sama Pak Elvis ya. Iya. Oke, demikian untuk ujian hasil hari ini. Jordan nanti segera untuk menghubungi direvisi, terus menghubungi para penguji, terutama Pak Heru ya. Iya. Untuk ujian sendiri sama Pak Heru, kemudian direvisi, dan segera untuk menghubungi para penguji lagi ya. Iya Bu. Oke, terus nanti segera untuk ujian tutup ya. Mungkin Iya. dari Pak Jim selaku Kaprodi ada tambahan, silakan. Saya cuma mungkin menegaskan untuk segera ujian tutup biar tidak ada beban lagi. Iya Pak. Lebihnya tadi pembimbing gue sudah sampaikan banyak, ya tinggal dieksekusi saja. Mungkin itu aja Ibu Emi. Terima kasih Pak Jim. Kalau gitu ujian hasil hari ini saya tutup. Terima kasih untuk para penguji dan pembimbing yang sudah hadir di hari ini. Terima kasih, dan para hadirin juga terima kasih. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Oh ya Bu Emi, ini langsung lanjut lagi kayak ujian tutup atau kita live dulu? Ujian tutup jam 11 toh? Oh ya, maksudnya sampai kita tidak membuang-buang waktu. Jam 1. Oke, sudah. Oke, siap. Kalau gitu saya izin live dulu. Oke, semuanya. Oke. Ya, Jordan, selamat turun ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Permisi Pak, masih merecord itu, apakah mau dilanjutkan record?